Ya, teman-teman, kembali lagi kita update saham untuk emiten teman-teman ya. Tapi sebelumnya, mohon maaf apabila agak terlambat dikit ya dalam penyajiannya. Kepada teman-teman yang telah mendukung dalam bentuk super thank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Serta yang telah mendukung dalam bentuk doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan like, yang nge-share, yang telah memberikan subscribe juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya sampaikan tidak ada manfaatnya. Baik, teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, belilah emiten atau saham itu di bawah, jangan di atas. Kita akan dikembalikan lagi ke hukum dasarnya beli saham, teman-teman ya. Dari dulu sampai sekarang begitu, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kalau beli di atas, ingat, kalau teman-teman niatnya scalping, jangan lupa pasang stop loss ya. Jangan sampai udah dipucuk, teman-teman tidak lupa maaf, lupa untuk stop loss dan cenderung entar juga naik, entar juga naik, padahal teman-teman harus punya peraturan sendiri ketika teman-teman scalping ya. Jangan lupa dengan peraturan teman-teman sendiri. Teman-teman siap rugi berapa persen dan siap untung berapa persen. Harus siap seperti itu. Jangan sampai niatnya scalping malah investing, akhirnya nyangkutnya terlalu dalam. Baik teman-teman, tapi kalau niat investing kalau ngambil di atas nggak jadi masalah teman-teman. Niat investing saya kan ini emitennya bagus, walaupun dibucuk, ambil aja. Nanti setelah dia turun badam, cicil lagi, akumulasi lagi pelan-pelan, pelan-pelan teman-teman. Dan juga ketemu average yang baik, nanti akan naik dengan sendirinya ke harga yang diinginkan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau niatnya investing mah teman-teman sebenarnya masuk di harga berapapun nggak jadi masalah kan. Niatnya juga bukan untuk 1 tahun 2 tahun investing itu ya, minimal 3 tahun lah teman-teman, minimal 1 siklus teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya ketika teman-teman menemukan emiten yang sudah bagus, dihitung secara harga wajarnya berapa, lebih baik cari di bawahnya aja. Kalau di atas kan kadang-kadang deg-degan juga, kejemput enggak gitu kan. Nah, teman-teman carilah emiten-emiten yang udah kembali ke satu siklusnya. Siklus itu kan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lagi. Nah, carilah emiten-emiten yang udah di bawah dan menuju ke atas. Caranya itu ya pakai 3 garis ini teman-teman ya. Saya suka melakukan sampai 3 garis ini teman-teman nih. Ya, pakai PR rasio aja ini untuk 1 tahunan. Oh ini sudah sedikit lagi di bawah gitu kan. Nah ini buat 3 tahunan. Oh di bawah, sudah di bawah. 5 tahunan. Nah 5 tahun ternyata masih di tengah. Ya dia cenderung di harga tengah dipantulkan. Nah ini juga sama 10 tahunan cenderung di harga tengah dipantulkan. Jadi oh berarti untuk 10 tahunan ini emang nggak bisa ke bawah lagi. Contohnya BBRI gitu kan. Dia hanya cenderung di bawah harga tengahnya sedikit. Tapi untuk 1 tahunan sama 3 tahunan di dalam posisi di bawah. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi ini kenapa saya pilih 10 tahunan, biar mengukur 10 tahunan itu bagaimana kondisi daripada pergerakannya teman. Berarti dia kecenderungan mantunya itu di harga tengah gitu kan. Nah ketika dia belum mencapai harga atasnya, cenderung di angka 4.600, tapi masih bisa ke bawah gitu kan. Artinya dia bisa ke bawah juga, tapi setelah di harga tengah, dia cenderungnya bermain di harga tengah aja gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Ada emiten apa ini? Ada doh, teman-teman ya. Ada doh. Doh, 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 doh. Doh, udah bagus teman-teman nih. Tanda kenaikannya juga sedikit lagi, maaf, target sedikit lagi ditempuh ya di 120 dan sudah 1 kali menyentuh. Dia meninggalkan jejak kenaikan di angka 117, posisi EMA juga bagus, masih di bawah candle. Ini hati-hati area sini aja. Kalau dia sampai turun sini sih jadi masalah teman-teman ini. Ya, di angka 105 masih berada di atas MA ya, artinya masih aman. Kecuali kalau sudah roboh ke angka 88 ya bisa ke bawah lagi. Cuman hati-hati walaupun secara MA bagus, lihat isiannya, si bandar lokal sudah jualan, si bandar foreign pun sudah jualan teman-teman. Hati-hati ya. Ini tetapi ini tenang teman-teman, ini ada apa namanya? Ada market makernya ya. YB teman-teman masuk 1,6. Ini suka tukar-tukaran dulu teman-teman sama nih. YB YB ketemu FS, AO ketemu AO, XL ketemu XL. Kita cek tanggal 30-nya. YB kan, YB nih jualan gitu kan eh, tanggal 2-nya. Oh tanggal 2 ya lupa ya. Oh April ini.
Mei. Itu Mei kan libur ya. Nah, teman-teman ya. YB ketemu YB, ini YB ngambil. Terus tanggal 30-nya itu si YB itu keluar dulu kan. Nah, dia keluar dulu, baru dia kita grosskan. Ya, YB ketemu YB kan. YP ketemu YP, CP ketemu YP. Cuman pas tanggal 3-nya, 3 Mei, 3 Mei, 2 Mei. Mei. Masih April. Nah, pas 3 Mei-nya YB ngambil ya. Nah, YB sekarang sudah ngambil lagi teman-teman ya. SA juga sudah ngambil. Nah, teman-teman ini kan kalau dia jatuh ke sini nggak jadi masalah ya 0,4, kecuali kalau dia jatuhnya agak dalam dikit ke level 89 baru dia akan down dan pasti udah melewati yang masuk sama MA20, hati-hati aja ya. Terus perhatikan teman-teman juga sini ada juga nih. Ini tanda-tanda penurunan juga ada di angka 97 ya. Ini masih aman, 97 masih aman teman-teman. Ya kalau dia 97 belum lewat atau hanya ada tarikan lagi nggak jadi masalah ya. Karena ini MA20 juga masih posisi berada di bawah candle ya. Target sebenarnya kalau untuk target sudah tercapai dengan baik teman-teman. Ini kalau kita lihat posisinya di mana. Nah, posisi teman-teman dibanting, dibanting, di up lagi. Jadi kalau dia downtrend otomatis dia tidak bisa melewati angka 145-nya. Berarti di sini nih. Ini menjadi tanda apakah dia bisa jeblos ke sini dengan candle mau candle merah ataupun tidak. Nah, kalau dia sudah mulai jeblos berarti dia mau melanjutkan kenaikan ke level 160. Tapi kalau dia tidak mau tembus, teman-teman hanya tersentuh sama shadow aja, berarti dia mau melanjutkan penurunan lagi. Kenapa? Karena si banner lokal dan cenderung jualan. Tapi sini si YB sudah mulai aktif lagi YB ya teman-teman ya. Sini YB. Oke, teman-teman seperti itu ya. Kalau ingin bagus teman-teman nunggu sideways, nanti nunggu smart money masuk. Kalau smart money sudah masuk, ada pungutan lagi, secara otomatis pun dia akan naik lagi. Ini biasa jualan di atas dulu teman-teman ya, jualan di atas dulu. Setelah habis dia turunkan untuk ngambil lagi barang di bawah karena tanda-tanda penurunan sudah diperlihatkan di angka 73. Tutup ada PAT, PART, PART. Kita lihat. Kita lihat untuk posisinya dulu teman-teman. Posisinya ini di up, diturunkan, berarti dia tidak bisa melebihi 113. Nah, ini kepala kembar teman-teman ya. Ini sudah mulai di bawah candle, sudah lumayan ya. Dia harus bisa melewati angka 99 dengan body ya. Kalau 99 dengan bodinya bagus, teman-teman berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Kenapa? Karena secara EMA posisinya sudah EMA 10 di bawah candle ya, menuju ke atas. Ini bandar lokal sudah akumulasi lagi, cuman foreign keluar. Bandar lokal akumulasi 2 hari ya. Di tanggal 30, kita cek tanggal 30. Domestik ada DR, ada LG bagus teman-teman ya. MG juga semua ada. Nah, mudah-mudahan bisa ditembus ke angka 100. Kalau ini kan sudah, kalau sama shadow mah sudah gitu kan. Tapi sama bodinya belum. Kalau sama bodinya belum berarti dia masih mau melanjutkan penurunan kembali. Tapi kalau sudah bisa melewati 99-nya, nah dia cuma saya di atas ada sini 139 itu targetnya. Ini target utamanya di 165. 165. Nah, di agak atas sedikit lah teman-teman ya. Ini emitennya ada ya, soalnya meninggalkan jejak menurun. Dia sudah bikin step 1, step 2 ya. Oke, teman-teman mudah-mudahan bisa ya. Ini harus bisa melewati ini dulu teman-teman di 99 dulu ya. Dengan body, ingat dengan body jangan dengan shadow ya. Kalau dengan shadow mah sudah beberapa kali. Ini agak kuat di sini 99-nya. Nah, mudah-mudahan dengan bandar lokal masuk bisa lah di up teman-teman ya. Soalnya ini terlihat jelas bandar lokal terus akumulasi barangnya. Terus akumulasi barang juga dalam posisi tidak terlalu mahal, teman-teman, cenderung di bawah harga tengah. Ya, kalau teman-teman ini enggak terlalu tinggi 165, targetnya 117 juga sudah cukup. Itu di harga tengahnya. Oke, teman-teman untuk part seperti itu ya. Ini bandar lokalnya yang bagus teman-teman, bandar lokalnya cenderung jualan. Lanjut ada Mina. Mina di 180 ada yang nyangkut. Kita cek. Mina udah kelihatan jelas lihat nih. Ngambil keluar. Terakhir dia ngambil ya. Jadi si bandar foreign terakhir ngambil nih. Ini dia lagi dimainin sama bandar foreign teman-teman ya. Ini belum menyentuh ke bawah ataupun ke atas ya. Jadi cenderung sudah mulai bagus ya teman-teman, sudah mulai melewati EMA 10-nya ya.
Cuman MA20-nya masih menuju ke bawah, artinya masih ada cenderung untuk downtrend ya. Cuman kalau dia bisa melewati angka 115 dengan body ya, cenderung ke targetnya, dia akan up lagi. Cuman kalau dia tidak mampu malahan menembus ke bawah ya otomatis dia akan ke angka 71 ya. Sampai target ke penurunan ke 61. Ini target saya penurunan ke 61 teman-teman ya. Untuk si Mina ini posisi sebetulnya secara MA ya. MA20 masih menuju ke bawah teman-teman ya. Cuman sekarang lagi sideways gini ternyata dipungut sama Bandar Foreign 38,5 juta ya. Siapa Bandar Foreign yang ngambil 2 hari ini? 1 hari berarti di tanggal 2 ya. Ada CC bagus ngambil 8.000 teman-teman ya. CC ngejual 4,5, jual beli 12, tapi dia yang memimpin. Nah, kalau dia yang memimpin biasanya dia ngumpulin barang dulu di maaf harganya dan dia jualan teman-teman. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan target ke sini aja 114 dulu. 114 dilewati dia akan menempuh target untuk gapnya nih di angka 127. Mudah-mudahan ke 127. Tetap harus hati-hati. Ini area kuat untuk penurunan 92 karena si ekor merah. Dan kalau dia tembus, teman-teman bisa jadi dia ke angka 63 lagi untuk melanjutkan penurunannya. Oke, teman-teman, target semua sudah tercapai di sini. Tinggal 1, 2. Makanya target ini harus bisa dilewati. Kalau hanya tidak bisa dilewati, artinya dia mau melanjutkan penurunan. Begitupun ketika mau ke puncak, dia harus melewati ini dulu kan. Nah, kalau tidak kuat, berarti dia mau memajukan penurunan kembali. Begitu, teman-teman. Tapi sekarang bandar lokal dan poin cenderung akumulasi. Mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya. Minimal ke gapnya di sini nih. 128 yang ada gap ya di sini. Minimal bisa menembus gapnya lah, teman-teman. Oke, tetap harus hati-hati karena Mina kan ada ketokohan juga teman-teman ya. Ada ketokohan juga. Kemarin kan agak ada informasi ketokohan ya yang sudah masuk. Kita cek 10 tahunan, udah dimurah banget teman-teman. Artinya teman-teman kalau disimpan juga ini masih ada prospek teman-teman ya. Minimal ke harga atas juga bisa di KK 28 sebagai harga murahnya. Ya minimal Mina ke harga murahnya. Disitulah. Ini Mina 180. 180 di mana? 180 di sini ya, area sini ya. Oh, area sini ada gap sini ya. Nanti kalau mau average teman-teman 180 tunggu aja MA10 di bawah candle menuju ke atas ya. Ingat, MA10 di bawah candle nih ya. Ini menuju ke bawah, belum menuju ke atas. Artinya harus bisa nembus dulu tanda kenaikan di 115 ya. Jadi harus di sini dulu teman-teman ya. Kalau dia sudah mulai di 115 mungkin akan ada tanda kenaikan. Nah, sambil lihatin teman-teman si bandar lokalnya akumulasi lagi enggak ya. Nah, historinya kan diturunkan dulu soalnya si MA10 itu masih berada di atas candle ya. Kecuali kalau ada dorongan sampai ke yang tadi saya targetkan ya. Itu mungkin tanda-tanda akan kenaikan. Tapi ini sudah mulai bagus si CC sudah mulai akumulasi. CC biasanya seperti biasa CC itu suka ngumpulin barang dulu baru dia memaaf harga dan jualan di atas. Lanjut ada SIM. Ini SIM itu udah keluar belum? Itunya 4-nya ya? Apa namanya? Quarter 1-nya. Oh, udah keluar yang lebih besar ya. 3. Ini PRS-nya 3 kali SIM. SIM P. Posisi mau ke atas temennya 6 berarti masih murah teman-teman ya. Secara valuasi masih murah. PRS-nya 3 ini 6, rata-ratanya 6 berarti masih ada 3 kali lagi. Nah, lagi menuju ke atas lagi bagus tanda kenaikan. Udah lama nggak dibahas ini. Di kuartal 3 nih, tanda kenaikan sudah ditembus dengan baik ya. Ini tanda kenaikan juga sudah ditembus dengan baik ya. Penurunan juga sudah ditembus dengan baik. Ini penurunan juga ditembus dengan baik. Penurunan juga sudah ditembus dengan baik. Ini di sini setelah itu diganjal di angka 350 itu belum ketembus hanya tertembus sama shadow aja. Maka saya akan biarkan. Biar buat kedepannya saya tidak melihat lagi. Tanda penurunan ada di angka 372 apabila sudah ke atas biasanya langsung ke sini ada gap. Ini posisi lagi uptrend teman-teman, lagi bagus. Lagi bagus ini. Tanda penurunan di angka sini nih. Si ekor merah ya 392. Bahkan ketika dia turun ke 392 masih aman. Kenapa? MA20 masih berada di bawah candle dan MA200 pun demikian. Jadi kalau dia jeblos lagi ke sini nggak curang masalahnya. Ini target saya sudah tercapai di sini teman-teman. 410 target saya sudah tercapai. Tercapai di angka 410 ya. Tanggal berapa ini? Sini ya, sini. Tanggal 29 April 25. Kita hapus ya karena sudah tercapai dengan baik.
biar tidak ngalangin teman-teman ya. Oke, nah ini ada tanda penurunan juga, nggak jadi masalah teman-teman, selama dia masih di jalur MA10 sama MA20-nya masih di bawah. Ini tanda kenaikan sudah dibikin. Harga selanjutnya ada di angka 440 teman-teman ya, 440. Ini harga wajar kan 476 masih. Ini kuarter 3 nih. Kalau kuarter satunya nanti kita hitung ya. Kita kasih tanda di sini deh. Nah, ini kuarter 1. Nah, begini aja teman-teman. Nah, nanti kita hitung ya untuk harga wajarnya berapa. Akumulasi dari seorang bandar Poren juga bagus di bawah nih teman-teman ya. Poren juga bagus akumulasinya dan lokal pun bagus. Jadi secara pungutan ini terus diambil sama bandar lokal dan Poren. Secara MA juga bagus. Lagi menuju ke atas, artinya uptrend tanjak kenaikan ada di angka 440 ya. Terus ada di angka 480. Ini target tengahnya berapa ini? 500-an ya. Nah, teman-teman kalau tidak mau ke atas sedikit, soalnya ini kan biasanya dia itu habis tengah bisa melampaui dikit lah 600-an ya. Teman-teman kalau pengen cepat take profit di sini aja, di angka 500-an juga sudah bagus ya. Nah, teman-teman nanti lihat aja MA-nya. Kalau MA-nya sudah mulai cekung ke bawah, terutama MA20-nya ya. Nah, teman-teman harus cepat-cepat take profit aja gitu. Walaupun ada nanti kenaikan lagi, teman-teman bisa lebih tinggi lagi jualannya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman sudah hati-hati aja ketika MA20 sudah mulai menukik ke bawah ya. Itu biasanya akan terjadi pemotongan antara MA10 sama MA20, terjadi dead cross. Oke teman-teman, jadi si SIP SIMP ya udah bagus ya. Dari pungutan bandar lokal dan Poren juga bagus. Ini terlihat uptrend, jadi kalau ada goncangan-goncangan dikit sampai ke level 416 masih aman, ke 39 juga masih aman. Kenapa? Karena MA10 sama MA200-nya masih posisi di bawah candle. Oke, SIMP bagus ya. Langsung ada nih, suka lupa tower sama power ya. Tower ya, sekarang tower dulu ya. Tower gitu ya. Sama yang di sini tower nih. Tower ya. Benar kan tower nih, tower. Tower ya. Nih, tower ya, tower ya. Ini juga samain dulu deh, tower. Ya. Aduh, saya salah ya. Nah, kalau tower belum masuk teman-teman ya untuk kuarter satunya ya. Ini AK45 loh teman-teman nih. Nih AK45 masuk AK45. Tower besok dividen teman-teman ya, tanggal 5 ya. 3 sekarang Sabtu, 4 Minggu, 5 Senin. Nah, hati-hati berapa? 9,9 ya. Kita hitung deh. Hitung deh. Ini harga berapa sekarang? Di harga 585 ya. 585 di 9, 9,9. 9,9 dibagi 585. Benar kan? 585, 585 9,9. Nah, 9,9 ya di sini ya. Kita cek berapa kali 100. Cuman satu perak, teman-teman. Jadi kalau satu perak ya udah tidak akan berpengaruh, teman-teman. Cuma satu perak. Satu perak artinya sekitar 1%-an ya, sekitar 1%-an. Paling turun ke level berapa sih teman-teman? Ini tanda kenaikan sudah dihapus teman-teman. Sudah dicapai dengan baik ya satu ya. Yang juga pas banget di targetnya ya kemarin ya dengan shadow. Nah, kalau dia turun ke level sini masih aman teman-teman nih. Ke sini aja masih aman ya, ke angka 550. Kenapa? Di sini kan ada gap. Nah, jadi kalau turun ke situ masih aman karena MA20-nya pun masih berada di bawah candle. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia nih di angka 595. Tapi kalau sudah lewat sini ya hati-hatilah, 510 hati-hati. Ini juga posisi si tower ini masih di bawah. Nih ya di bawah. 10 tahunan aja di bawah, 5 tahunan di bawah, 3 tahunan di bawah. Kalau di satu tahun masih ada ke posisi ke bawah lagi ya, makanya hati-hati tuh teman-teman. Hehehe. Satu tahun juga masih di bawah menuju ke harga tengah nih ke angka 700-an ya. Kita cek 10 tahunan aja. Ini PRS-nya 14 ya. 14 nih. Nah, ini berapa ini PR ratio-nya? 8. Wah, masih jauh berarti masih ada 14, 4 tambah 2 sekitar 6 lagi. 5 lah, 5 kali lagi. Jadi ini masih posisi murah, teman-teman ya. Jadi si tower, ingat tower masih murah ya. Walaupun ada penurunan hanya cuma satu perak aja, artinya walaupun ada penurunan hanya 1% aja, jadi cenderung masih bisa di up. Makanya kalau dia turun ke angka 556 masih aman lah teman-teman ya. Sekarang bandarnya bagaimana? Perhatikan bandar lokal ngambil sejak tanggal 18 Maret, terus ngambil ada pembuangan sedikit, cuman ngambil lagi gitu ya. Terus si Poren bagaimana? Poren sudah ngambil sejak tanggal di sini nih.
Nah, di tanggal 27 Februari ngambil ada keluar, ngambil lagi. Nah, di sini yang bagusnya itu. Ambil tanggal 17 Maret, April. Sekarang sudah mulai 2 bulan ngambilnya teman-teman. Ada pembuangan sedikit di sini nih ya. Cuman pengambilan perhatikan lebih besar daripada pengeluaran. Artinya masih di posisi akumulasi. Nah, mudah-mudahan ini harus bisa tembus targetnya sini teman-teman. Diam dulu di sini dengan body ya, ingat dengan apabila bisa nembus sampai ke sini terus dia diam dengan body baik merah ataupun hijau, terus dia ada koreksi terus melewati tanda kenaikan sampai ke target ke sini dipastikan dia akan uptrend. Mudah-mudahan bisa uptrend ya. Kenapa? Karena sudah menembus MA 200-nya. 200-an koreksi-koreksi dikit bisa nembus ke angka 76 di sini nih. 800 ya dipastikan dia akan uptrend kembali teman-teman. Dia kayak sudah bikin gunung di sini kan teman-teman ya. Dia harus bisa melewati ini teman-teman. Nah, di angka 736 baru dikatakan upgrade. Terlihat dengan jauh-jauh harga tengahnya sudah bagus teman 989 di sini. 1000 bagus teman-teman. Cuma kita harus lihat dulu. Kalau kemarin berapa sih harga wajarnya ini? Pak 900-an ya. Oh, masih tinggi berarti. Kita cek ya kuartal 4-nya. Nanti kita cek ya kuartal 4-nya untuk tower ini. Tower bukan power. Apa mau tunggu itu aja teman-teman? Tower mana? Belum belum di itu ya. Tower ya. Belum ditulis tower. Tower. Batu karakter 4 dia masuknya teman. Belum kuarter 1 ya. Oke teman-teman, seperti itu tower ya. Jadi lagi akumulasi lagi bagus, secara EMA juga pun bagus. Dia akan bila turun ya ke angka 555 masih posisi aman. Kecuali kalau sudah lepas daripada 5115 baru kondisi harus teman-teman waspada. Pungutan juga barang lokalnya bagus, foreign hanya jualan sedikit aja dibandingkan pengambilannya lebih besar pengambilannya. DP dan trap juga tidak kalau secara teori tidak berpengaruh. Kenapa? Karena cuma 1% doang gitu kan. Paling turunnya berapa? Dek dikit doang gitu ya. Cuman kalau sudah turun ke level 556 sini ke angka 510 baru teman-teman harus 520 ya. Nah, harus hati-hati sini kan ada target penurunan ya. Di sini juga ada sebenarnya ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini juga ada target penurunan. Nah, di sini masih aman teman-teman. Di sini masih aman ya. Ini masih aman di sini nih. Di angka 535 masih aman ya. Oke. Ini bukit terkecilnya sudah lewati di sedikit demi sedikit. Tinggal sini doang teman-teman nih. Lepas dari sini aja udah. Dem ke targetnya di angka 7725. Kalau teman-teman target yang terkecilnya sudah ditembuskan dengan shadow di sini nih. Terusnya teman-teman sudah kalau yang bisa jangka pendek gitu ya, sudah take profit gitu ya. Tapi kalau teman-teman agak lama dikit ya, kalau teman-teman pengen agak tinggi dikit ya otomatis teman-teman harus lika-likunya harus diikutin gitu kan. Malah pindah ke situ lagi. Nah, yang ini teman-teman targetnya ya. Teman-teman, sampai itu ya. Tower juga hanya 9 perak, artinya cuma 1% doang kalau dari harga sekarang. Jadi penurunannya tidak signifikan, kecuali kalau bandar berkata lain. Gitu aja. Tapi secara teori emang cuma 1% aja teman turunnya ya. Oke, teman-teman, untuk tower sampai itu ya. Yang penting dia harus tembus dulu nih angka 600-nya sampai di angka 630-nya. 630 ketembus, walaupun ada koreksi, yang penting ini si bukit kecil-kecil ini sudah dilewati, sudah bikin akan ada kenaikan step 1 nih, step 2 nih, step 3 nih. Ya harus bikin step 4-nya, teman-teman. Posisi EMA sudah mulai bagus gitu kan. Oke? Untuk tower seperti itu ya. SQMI katanya. SQMI. FCA kelas berapa? Sebentar ya, kita cek dulu ya. SQMI itu biar menghemat waktu saya pause dulu ya. Ini SQMI itu betul kata teman kita di FCA kelas 3 ya. Dia tidak mendapatkan keuntungan ya. Nih, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibanding dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini SGMI betul ya dia ini untuk EPS untuk net income-nya aja di negatifkan bukan negatif di strip ya. Revenue juga belum turun teman-teman ya. Secara keuangan sih ini kurang baik gitu teman-teman ya. PR saja negatif gitu kan. Equity-nya 64, hutangnya 25 miliar. Berarti berapa tuh?
0,3. Kalau secara hutang sih masih aman ya. Cuman ya kalau tidak menumbuhkan pendapatan gimana dong gitu kan. Ini pendapatannya harusnya ya minimal jangan 1.550.000 kayak di sini gitu kan. Atau enggak 2 juta kayak gitu walaupun net income-nya ini minus gitu kan. Ini kan sebenarnya teman-teman ya minus terus kan. Ini sebenarnya harus ada toleransi selama biasanya sampai 3 tahunan teman-teman 5 sampai 3 sampai 5 tahun itu diperhatikan sama bursa ya. Nah, teman-teman itulah, biasanya kalau emiten-emiten yang seperti ini ya, yang suka disukain sama bandar. Cuman kalau bandar, tidak melaporkan keuangan, teman-teman cenderung bandar juga malas, teman-teman ya. Makanya, sebenarnya bandar itu yang penting laporan keuangannya keluar. Nah, ini kalau tidak keluar ya mungkin bandar juga malas-malesan gitu ya. Nah, kita cek untuk P/E rasionya berapa sini SQMI, SQMI ya. Tapi banyak teman kita yang suka dengan saham FCA kok teman-teman ya. Ini nol teman-teman, nol ya. Artinya ini sebenarnya, tidak 10 tahunan teman-teman perhatikan ya. Dia cenderung, terus ya di bawah ke bawah gitu teman-teman ya. Ini saya kayaknya bandar juga ogah-ogahan teman-teman. Kenapa? Karena ini tidak bisa melaporkan keuangan dengan baik ya. Harusnya si SQMI melaporkan keuangan dengan baik aja nanti kok dipiara sama bandar gitu. Kalau cenderung dia tidak melaporkan keuangan cenderung malas-malasan aja gitu ya. Nah, tapi per tanggal berapa nih? Per tanggal 11 April, teman-teman ya. Nah, si bandar lokal sudah mulai akumulasi ya. Ada akumulasi, terus ada pembuangan. Nah, ini akumulasi lagi, pembuangan lagi, akumulasi lagi. Jadi 2 hari terakhir ini akumulasi. Kita cek untuk domestiknya 2 hari. Tanggal 2 sama tanggal 30 ya. Sorry teman-teman, di sini tanggal 2. Nah, di sininya tanggal 30 ya. Tanggal 7 itu. Nah, tanggal 30. Ada ZP, YJ, SQ teman-teman. Bagus nih. Si ZP sama YJ bagus. Jadi untuk si lokalnya sudah mulai bagus dan sudah mulai diakumulasi kembali. Yang mudah-mudahan sih tetap teman-teman dia harus kalau secara apa namanya secara tulis-tulisan apakah dia akan lepas daripada FCA-nya walaupun dia ke angka 50 51 selama dia belum memperbaiki keuangannya harus ada pendapatan ya. Nah, dia tidak akan kembali untuk dijual normal, terus aja FCA kelas 3. Lalu dia tidak membubuhkan laporan keuangan dalam bentuk positif ya ataupun negatif nggak jadi masalah, yang penting dia melakukan keuangan dan terjadi pendapatan aja. Jangan sampai si usahanya tidak tidak mendapatkan pendapatan gitu kan. Kecuali kalau pendapatan negatif nggak jadi masalah, yang penting pendapatannya ada enggak nih gitu kan. Pendapatan kotornya. Jangan-jangan nih perusahaan sudah tidak beroperasi lagi gitu kan. Apakah perusahaannya sakit semua gitu kan karyawannya atau lagi cuti semua gitu kan atau menghentikan usahanya. Kan kita tidak tahu kalau tidak ke kantornya teman-teman, makanya harus ada laporan keuangannya. Maka si BI pun menggemboknya gitu dengan bukan menggembok, menghukumnya dengan cara di-FCA-kan. Ini sebenarnya hal yang penting dia laporan keuangan aja teman-teman, cenderung aman sebenarnya. Nggak usah mau negatif kayak gitu kan, yang penting dia melaporkan keuangan, itu aja. Bandar itu butuhnya itu aja, nggak lebih tidak kurang. Contoh MPPA lah teman-teman, yang penting laporan keuangan jalan ya negatif juga yang nggak apa-apa diangkat lagi, turunin lagi ke gocap diangkat lagi, seperti itulah teman-teman ya. Kerjaannya seorang bandar kalau sudah dikuasain sama bandar pasti walaupun negatif keuangannya atau net 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 income-nya negatif, kalau bandar pingin naik ya naik, cuman ya syaratnya LK-nya harus keluar dulu teman-teman. Jadi ada alasan untuk menggorengnya teman-teman begitu ya. Oke, FCA seperti ya FCA, SKMI sudah mulai ada pungutan daripada bandar lokalnya, cuman walaupun dia lepas daripada 5152 selama pendapatannya nggak ada ya otomatis dia tidak akan lepas daripada FCA. Lanjut ada Feren, Feren. Ada Feren, Fahrenheit. Ini Feren ada itu nggak? Ada oh nggak ada ya. Feren terakhir tanggal 8 dia ikutan, kita gedein dikit. Tanda kenaikan sudah dijemput dengan baik. Nah, ini sudah MA10 sudah mulai berada di bawah candlenya udah bagus. Nah, hati-hati tanda penurunan di angka 93 nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak lepas daripada 89. Artinya kalau lepas 89 cenderung downtrend kembali bisa menjemput ke angka 82-nya. Kita cek Feren untuk posisi teman-teman ya.
Nah, Feren itu udah murah banget ya, sudah di harga murahnya banget. Kemarin di harga 83-an ya. 83. Nah, sekarang dia sudah bikin step 1, step 2, step 3 teman-teman. Ini mudah-mudahan kalau break jadi step 4 ya. Ini tanda-tanda kenaikan harus ditembus 98 ya. Berapa kali percobaan nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali percobaan belum bisa nembus juga secara body ya. Ini bisa ketembus teman-teman ya dengan bodinya cenderung sideways kembali menuju targetnya. Sudah dipastikan bisa up ya. Kalau Bandar Loka sama Polres sudah ngambil sejak lama nih. Bandar Loka aja ngambil sejak tanggal 18 Desember terus aja ngambil. Ada pembuangan di sini. Nah, di sini sudah mulai pembuangan nih. Ngambil lagi, buang lagi, buang lagi, buang lagi. Terakhir dia ngambil sedikit. Lokal si Poren bagaimana? Poren ngambil, ada pengeluaran, ngambil lagi pengeluaran. Ngambil sama nih ada pembuangan juga masih sempat ada liburan dikit nih di tanggal 22-nya. Nah, sudah mulai bagus, semangat sudah mulai masuk teman-teman ya. Jadi secara isian sebenarnya Bandar Loka masih ada di dalam, baru seperempatnya lah mungkin dibuang ya. Terus Smart Money sudah mulai ngumpul, ini pertanda baik. Terus si Bandar Loka, maaf si Bandar Poren pun masih ada di dalam. Artinya Bandar Loka ada di dalam, Bandar Poren ada di dalam, Smart Money sudah ada. Secara teori harusnya di up. Makanya dia harus bisa lepas daripada 98-nya ya. Lepas 98 dengan body merah ataupun hijau, teman-teman, dia sudah melewati itu ya. Ada koreksi sedikit, bisa langsung ke targetnya ke angka 106. Ini posisi sudah di bawah, cuma tetap harus hati-hati. Ini 500, rasionya udah murni milik Bandar, teman-teman. Kalau sudah milik Bandar, ya ini juga baru kemarin sore kan. Nah, ini emiten yang di downtrend kan, teman-teman ya. 192 ke angka 200 cuma sedikit doang. Ini emiten yang di downtrend kan. Suatu saat dia akan menuju ke atas lagi. Tinggal tunggu waktu aja. Teman-teman tinggal berusaha untuk bersahabat dengan waktu. Teman-teman yang nyangkut di bawah 156, usahakan kalau bisa di average ke harga 120-an. Nah, bisa cepat kejemput. Teman-teman yang nyangkut di atas, usahakan average bisa ke angka 150-an, 153-an lah. Di bawah 157, mungkin 150 pas, cepat kejemputnya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Ini si Feren itu. Ini juga dalam masa saya pantau, teman-teman. Kenapa pantau? Karena salah satu penelitian. Jadi setiap emiten yang dijatuhkan, cuma diangkat sedikit, dijatuhkan. Nah, saya itu pernah meneliti, dia akan kembali lagi ke harga listingnya atau enggak minimal ke harga IPO-nya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini saya juga lagi menunggu di harga IPO dan kita akan pantau terus sampai ke harga dia listing. Itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk Feren ya. Secara ASEAN juga masih bagus, terus Smart Money juga sudah mulai ada dan Bandar Loka terutama Bandar Loka kemarin sudah ngambil walaupun sedikit. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu ya dari saya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten-emiten teman-teman selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.